Berada di tengah perkampungan padat, makamnya sangatlah sederhana. Namun di balik kesederhanaannya, kisah seputar sepak terjangnya masih menjadi pembicaraan hingga saat ini. Perjalanan pagi ini membawa roda kendaraanku menuju kembali ke sekitaran kota gede. Sebuah nama yang pastinya tak asing lagi karena begitu banyak kisah dan sejarah yang tercatatkan di kota gede ini. Suasana pagi ini tak begitu ramai dan terasa sejuk setelah sore dan malam hari kemarin turun hujan di sekitaran Yogyakarta dan cukup merata. Aku saat ini sedang menuju ke sebuah lokasi yang kabarnya di sana terdapat makam dari Tumenggung Alap-Alap. Memang tak begitu banyak kisah yang bisa ditemukan mengenai beliau. Berikut sedikit kisah yang bisa dihimpun Senyum Indonesia dari berbagai sumber. Sultan Agung Hanyokrokusumo merupakan Raja Kesultanan Mataram yang memerintah pada tahun 1613 hingga tahun 1645. Nama aslinya adalah Raden Mas Jatmiko atau terkenal pula dengan sebutan Raden Mas Rangsang. Sultan Agung merupakan putra dari pasangan Prabu Hanyokrowati dan Ratu Mas Adidyah Banowati. Sultan Agung naik tahta pada tahun 1613 di usia 20 tahun. Sultan Agung dikenal sebagai salah satu raja yang berhasil membawa kerajaan Mataram mencapai puncak kejayaan pada tahun 1627. Tepatnya setelah 14 tahun Sultan Agung memimpin. Dalam masa kepemimpinannya, Sultan Agung meneruskan misi ayahnya untuk melakukan invasi ke ujung timur Pulau Jawa. Di tahun-tahun awal kepemimpinannya, Sultan Agung melanjutkan peperangan dengan Kerajaan Surabaya. Misi ini jelas tidak mudah karena pada saat itu, Kerajaan Surabaya cukup kuat secara militer dan menjadi kerajaan pesaing Mataram di Jawa. Meski begitu, Sultan Agung optimis mampu menaklukkan Kerajaan Surabaya. Optimisme tersebut muncul setelah Mataram berhasil mengalahkan sekutu-sekutu jajahan Kerajaan Surabaya. Serangan ke Surabaya betul-betul dirancang secara sempurna. Dalam serangan ini, beliau memberikan tugas khusus kepada Tumenggung Surotani sebagai pimpinan ekspedisi untuk bergerak menuju Jawa Timur. Kepada Tumenggung Surotani, Sultan Agung juga menitipkan pesan, siapapun yang mundur harus dihabisi. Kerajaan Surabaya diperkirakan muncul setelah berakhirnya kekuasaan Kerajaan Demak. Raja-raja Surabaya adalah keturunan dari Sunan Ampel. Hal tersebut yang membuat Raja Surabaya begitu dihormati dan merasa dirinya sebagai keturunan wali. Surabaya pada waktu itu adalah negara yang kuat dan menjadi pesaing utama Mataram. Wajar jika kemudian Sultan Agung yang berambisi besar itu ingin segera menaklukkan Surabaya. Surabaya merdeka dari Demak setelah wafatnya Sultan Trenggono. Surabaya kemudian menjadi negara otonom dengan raja terakhirnya bernama Joyo-Lengkoro. Raja Joyo-Lengkoro memiliki dua istri. Istri tua bernama Ratu Mas dari Kediri
Sedangkan istri muda yang tidak pernah disebut namanya berasal dari Mojo Agung atau Wirosobo. Raja Joyolengkoro memiliki beberapa putra. Putranya yang paling terkenal adalah Pangeran Adipati Peki. Putra lainnya bernama Pangeran Indrajit, Pangeran Trunojoyo, dan Pangeran Wirodarmo. Jejak dan peninggalan kerajaan Surabaya saat ini tak begitu banyak yang bisa ditemukan. Tumenggung Surotani kemudian berangkat menuju Surabaya dengan jumlah bala tentara yang sangat besar. Untuk melihat keseriusan pasukannya dalam menjalankan misi, Sultan Agung secara diam-diam menugaskan Raden Joyo Suponto untuk meneliti siapa saja yang bertempur dengan sungguh-sungguh dan siapa saja yang bertempur dengan setengah hati. Serat Kondo ikut memberitakan peristiwa penyerangan pertama Sultan Agung ke Surabaya. Paman Sultan Agung yaitu Pangeran Mangkubumi ikut serta di dalam ekspedisi tersebut. Pasukan Mataram bergerak dari Kota Gede menuju Jawa Timur pada tahun 1614. Pasukan Mataram sempat singgah di beberapa tempat wilayah kekuasaan Kerajaan Surabaya untuk melancarkan serangan. Pertama daerah yang diserang adalah Pasuruan. Mengetahui Mataram datang dengan kekuatan yang besar, Bupati Pasuruan yang juga merupakan putra dari Pangeran Surabaya segera mengambil langkah untuk menyelamatkan diri. Saat Mataram tiba, yang tinggal di Pasuruan hanyalah Tumenggung, Kapulunan, dan juga Patih. Mataram kemudian tidak menyerang dan menghancurkan kota Pasuruan. Pasukan ekspedisi yang dipimpin oleh Tumenggung Surotani hanya memberikan himbauan disertai dengan ancaman lisan. Pasuruan pun kemudian menyerah. Menurut Baba Tanah Jawi, Bupati Pasuruan yang melarikan diri ini bernama Pangeran Adipati Pekik. Jika hal tersebut benar, maka bisa dipastikan beliau adalah putra Raja Surabaya yang kemudian hari menjadi orang penting di Mataram setelah tahun 1625. Setelah kerajaan Surabaya jatuh ke tangan Mataram, Pangeran Pekik tinggal di ibu kota Mataram dan menikah dengan adik dari Sultan Agung. Namun hidupnya berakhir tragis karena dihukum mati oleh Susuhunan Amangkurat I. Meski sudah menyerah, Tumenggung Surotani secara diam-diam memasang rintangan-rintangan yang dipasang di Winongan untuk mengamati gerak-gerik pasukan Pasuruan. Tumenggung Surotani kemudian melanjutkan ekspedisi di Jawa Timur dengan merebut Lumajang dan juga Renong. Tumenggung Surotani juga menunjuk Tumenggung Alap-Alap dalam serangan ini. Serangan ini pun menuai keberhasilan. Dua bupati di daerah tersebut melarikan diri. Sekembalinya Tumenggung Alap-Alap dari Lumajang, Tumenggung Surotani kemudian menginstruksikan Tumenggung Alap-Alap dan pasukannya bergerak ke Malang. Mendapat kabar pasukan Mataram menuju ke wilayahnya, Bupati Malang Ronggo Tohjiwo menyelamatkan diri pada malam hari melalui sungai kecil. Serangan pun sukses kembali, dan Malang berhasil dikuasai oleh pasukan Mataram. Sebelum akhirnya menyerang Surabaya, pasukan Mataram mendapat serangan balasan dari bupati-bupati di wilayah Jawa Timur. Raja Surabaya mengumpulkan seluruh bupatinya dari Lasem sampai Pasuruan dengan bantuan rakyat Madura. Rakyat Madura pada zaman itu dipimpin oleh Raden Panji Pulangjiwo yang dikenal kuat, berani, dan berpenampilan cakap. Pasukan koalisi Jawa Timur ini juga mencatat tokoh-tokoh seperti Ronggo Lelono dari Surabaya, Ki Tumenggung Kapulungan dari Pasuruan, Adipati Pasagi dari Surabaya, Kiai Pati Joyo Suponto dari Tuban, Ki Martonegoro dari Sidayu, dan lain-lainnya. Sekutu Raja Surabaya ini bergerak maju sambil membakar hutan-hutan di sepanjang perjalanannya. Mereka pun menyerang pasukan Mataram yang dipimpin oleh Tumenggung Surotani. Serangan besar dari pihak musuh diketahui pasukan Mataram. Mereka pun kemudian berlindung di belakang Sungai Andoko, yang dalam Serat Kondo menyebut lokasi sungai ini berada di Kediri. Kemungkinan besar sungai yang disebut sebagai Sungai Andoko tersebut adalah Sungai Brantas di saat ini. Kaget dengan serangan besar sekutu kerajaan Surabaya, pasukan Mataram tergesa-gesa menghadapi serangan ini dengan melompat ke dalam sungai. Dalam dan derasnya sungai membuat pasukan Mataram kesulitan. Tumenggung Surotani dan Bupati Mataram lainnya kemudian ikut terjun ke dalam sungai untuk membantu pasukan mereka. Dalam peristiwa ini, Tumenggung Surotani kehilangan nyawanya akibat tewas tenggelam. Pasukan Mataram kemudian mengangkat jasad Tumenggung Surotani dan membawanya ke dalam peti. Sungai Andoko yang semula jernih airnya dalam waktu sebentar menjadi sungai darah yang penuh dengan mayat. Peperangan sementara dihentikan dan pasukan koalisi Jawa Timur sementara mampu membendung serangan Mataram.
Pangeran Mangkubumi kemudian mengambil alih pusat komando setelah gugurnya Tumenggung Surotani. Keesokan paginya, pasukan Mataram melancarkan serangan balasan dengan hasil yang cukup menggembirakan. Seluruh bupati di pihak koalisi Surabaya menghindar menyelamatkan diri. Yang bertahan hanyalah Raden Panji Pulangjiwo. Dengan akhir yang mengenaskan, beliau tewas di tangan pasukan Mataram. Pasukan Mataram pun kembali ke ibu kota di Kota Gede dengan hasil rampasan perang yang melimpah ruah. J.P. Chun dalam tulisannya menyebut, pertempuran antara Mataram dengan koalisi kerajaan Surabaya berlangsung pada tanggal 10 November 1614. Dalam pertempuran ini, 40.000 tentara Mataram tewas. Sedangkan dari pihak Surabaya, yang tewas mencapai 10.000 orang. Bagi Mataram, jumlah korban tewas ini tidak begitu berarti karena padatnya penduduk di daerah Kota Gede dan sekitarnya. Sedangkan bagi Raja Surabaya, jumlah korban tewas ini baginya cukup besar dan menjadi pukulan telak karena kecilnya jumlah penduduk kala itu. Raden Joyo Suponto pulang lebih dulu mendahului pasukan Mataram. Beliau pulang lebih dulu dari yang lain untuk melapor kepada Sultan Agung tentang pertempuran dan wafatnya Tumenggung Surotani. Sultan Agung sangat terharu dengan militansi Tumenggung Surotani hingga beliau mengorbankan nyawanya untuk kebesaran Mataram. Jenazah Tumenggung Surotani kemudian tiba di Mataram dan disambut sebagai pahlawan. Kedudukan Tumenggung Surotani di Mataram kemudian digantikan oleh Tumenggung Singoranu. Serangan Mataram menaklukkan Jawa Timur setelah peristiwa ini kemudian terus berlanjut. Serangan demi serangan dilancarkan oleh pasukan Mataram dalam pertempuran yang panjang dan melelahkan. Kerajaan Surabaya benar-benar kuat secara militer dan kemudian baru bisa ditaklukkan oleh Mataram pada tahun 1625. Dan aku pun semakin mendekati lokasi pemakaman Tumenggungan yang terdapat di wilayah Prenggan Kota Gede. Di sanalah kabarnya Tumenggung Alap-Alap dimakamkan. Dari beberapa sumber, nama Tumenggung Alap-Alap ini bisa jadi tidak hanya merujuk pada satu orang saja, melainkan juga bisa merujuk pada beberapa orang dalam satu era. Sebab ada juga yang mengatakan jika Tumenggung Alap-Alap merupakan senopati perang berkuda yang berjumlah 17 orang. Jika satu senopati saja bisa memimpin 1.000 orang pasukan, maka bisa dibayangkan besarnya pasukan Mataram kala itu. Namun lagi-lagi hal ini belum bisa dipastikan kebenarannya karena minimnya sumber untuk bisa menguatkannya. Akhirnya tibalah aku di komplek pemakaman yang tak begitu luas dan terdapat beberapa makam di area ini. Makam-makam tersebut memiliki aneka rupa nisan,
dan ada juga beberapa yang patah entah karena apa. Lokasinya benar-benar berada di tengah perkampungan yang bersih dan nyaman. Hanya terdapat papan nama kecil di area pintu makam yang terbuat dari kaleng dan menjelaskan jika komplek makam tersebut merupakan makam keluarga dari Tumenggung Alap-Alap. Aku pun kemudian segera memasuki area makam. Terlihat sebuah batu nisan tanpa penanda apapun dan sebuah lembaran kaleng sebagai penunjuk makam Tumenggung Alap-Alap dan disekrup ke batu agar tidak hilang. Sangat sederhana. Aku pun kemudian sejenak berdiam diri, mengaturkan hormat dan berharap segala kebaikan tercurah pada Tumenggung Alap-Alap dan semua yang beristirahat di lokasi ini. Meski berada di tengah perkampungan, tapi suasana di dalam area makam ini sangat tenang dan sangat nyaman. Beberapa saat kemudian, aku pun segera meninggalkan lokasi area makam Tumenggungan. Terima kasih Sang Maha Gusti untuk perjalanan yang selalu penuh dengan petikan pelajaran.